Pada bagian ini, kita akan membahas tentang transfer energi dalam bentuk kalor. Transfer energi dalam bentuk kalor terjadi karena ada perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan atau antara sistem dengan sistem lainnya. Jadi, driving force untuk terjadinya transfer kalor adalah adanya perbedaan temperatur. Berdasarkan medianya, mekanisme transfer kalor terbagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Transfer energi dalam bentuk kalor merupakan fungsi dari lintasan. Transfer energi. Berdasarkan slide di sebelumnya, transfer energi antara sistem dan lingkungan terjadi dalam bentuk kerja, kalor, dan energi yang dibawa oleh massa yang mengalir keluar masuk sistem. Untuk energi yang dibawa massa mengalir, sudah jelas tandanya. Kalau ada massa yang keluar, maka energi volume kontrol akan berkurang. Sebaliknya, jika ada aliran massa yang masuk, maka energi volume kontrol akan bertambah. Tapi bagaimana dengan kalor dan kerja? Berdasarkan buku referensi yang kita gunakan, maka konvensi untuk kerja dan kalor dalam sistem termodinamika adalah sebagai berikut. Kalor yang masuk ke sistem serta kerja yang dilakukan oleh sistem bertanda positif. Sedangkan kalor yang keluar dari sistem dan kerja yang dilakukan pada sistem bertanda negatif. Atau Q in bertanda positif, Q out bertanda negatif, W in bertanda negatif, dan W out bertanda positif. Di mana in menyatakan arah masuk, sedangkan out menyatakan arah keluar. Jadi, jika kalor masuk ke dalam sistem, atau sistem menerima kalor, maka energi sistem akan bertambah. Sedangkan jika kalor keluar dari sistem, atau sistem kehilangan kalor, maka energi sistem akan berkurang. Sedangkan untuk kerja, jika sistem melakukan kerja, maka kerja bertanda positif. Sedangkan jika sistem dikenai kerja dari luar, maka bertanda negatif. Untuk memudahkan menghafalnya adalah sebagai berikut. Kalau kita makan, menerima kalor, dan kita melakukan kerja, maka tandanya positif. Kebalikannya akan bertanda negatif. Perpindahan energi lewat kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dengan sistem atau sistem dengan lingkungan jika ada perbedaan temperatur di antara keduanya. Jumlah total kalor yang ditransfer dalam suatu proses dinyatakan sebagai Q-net, yaitu sama dengan jumlah kalor yang masuk dikurangi jumlah kalor yang keluar seperti diperlihatkan pada persamaan 9. Namun, penulisan Q-net biasanya disingkat dengan Q saja dan memiliki satuan energi yaitu kilojoule. Bentuk kalor persatuan massa ditulis dalam huruf kecil Q dengan satuan kilojoule per kilogram. Sebenarnya, kalor bukan fungsi keadaan. Pemakaian huruf kecil Q untuk mengimbangi dengan bentuk properti intensif energi lainnya yang merupakan fungsi keadaan, seperti energi dalam U dan entalpi H. Untuk kasus sistem terbuka, bentuk yang umum digunakan adalah dalam bentuk laju transfer kalor, yang dinyatakan dalam simbol Q dot dan memiliki satuan kilojoule per detik atau kilowatt. Total kalor yang ditransfer dapat dihitung dengan mengintegrasikan terhadap waktu sepanjang atau selama terjadinya transfer kalor, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 11. Jika dinding sistem terisolasi atau prosesnya terjadi secara adiabatik, maka walaupun ada perbedaan temperatur, tapi transfer energi berupa kalor tidak dapat terjadi, atau Q sama dengan 0. Berdasarkan mekanismenya, maka transfer energi melalui transfer kalor dapat dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dan konveksi terjadi melalui media perantara, sedangkan radiasi terjadi dalam keadaan vakum. Pada kuliah ini, ketiga mekanisme tersebut hanya akan diperkenalkan prinsipnya saja, tanpa pembahasan lebih dalam. Pembahasan lebih dalam untuk proses transfer kalor akan dilakukan pada kuliah transfer kalor dan massa
di semester kelima. Konduksi. Konduksi merupakan mekanisme terjadinya transfer kalor melalui zat padat. Sebagai ilustrasi, di sini diperlihatkan kopi panas di dalam kaleng yang disimpan di atas meja. Karena ada perbedaan suhu antara kopi panas di dalam kaleng dan udara di bagian luar kaleng, maka akan ada aliran kalor dari kopi panas yang ada di dalam ke udara yang ada di luar kaleng melalui dinding kaleng. Laju aliran kalor Q dot dinyatakan oleh persamaan Fourier yang ditampilkan pada persamaan 12 dan 13 berikut. Di mana K adalah konduktivitas termal kaleng yang harganya tergantung pada bahan kaleng, A adalah luas area kaleng yang tegak lurus arah perpindahan kalor, dt per dx adalah gradien temperatur pada arah perpindahan kalor. Konveksi. Konveksi merupakan mekanisme terjadinya transfer kalor melalui fluida baik gas maupun zat cair. Sebagai ilustrasi di sini, diperlihatkan secangkir kopi panas yang disimpan di atas meja. Karena ada perbedaan suhu antara permukaan kopi panas dan udara di sekitarnya, maka akan ada aliran kalor dari kopi panas ke udara di sekitarnya. Laju aliran kalor Q dot dinyatakan oleh hukum Newton yang ditampilkan pada persamaan 14 berikut, di mana H adalah koefisien perpindahan kalor secara konvektif yang tergantung pada jenis fluidanya. A adalah luas area permukaan air kopi yang tegak lurus pada arah perpindahan kalor, TS adalah temperatur permukaan air kopi, dan TF adalah temperatur udara di sekeliling kopi. Radiasi. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, di mana mekanisme perambatan kalor terjadi karena adanya phonon scattering, maka pada radiasi, perambatan kalor terjadi karena adanya radiasi atau penjalaran gelombang karena benda hitam, atau black body radiation. Laju aliran kalor Q dot dinyatakan oleh hukum Stefan Boltzmann yang ditampilkan pada persamaan 15 berikut ini, di mana epsilon adalah emisivitas benda hitam yang akan bernilai 0 sampai 1 dan nilainya tergantung pada kondisi dan warna benda hitam. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, A adalah luas area permukaan benda hitam, TS adalah temperatur permukaan benda hitam, dan T surrounding adalah temperatur di sekitarnya. Ketiga proses perpindahan kalor ini sebenarnya adalah proses transien, karena perpindahan kalor menyebabkan temperatur di kedua sisi berubah, sehingga laju aliran kalor pun seharusnya berubah-ubah. Namun untuk kemudahan, di kuliah termodinamika ini kita anggap transfer kalor terjadi secara tunak. Perhitungan transiennya nanti akan dipelajari lebih lanjut di kuliah transfer kalor dan massa.